Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui channel saya ini. Saudara-saudara sekalian, saya tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada saudara semua yang sudah mendukung channel ini dengan mensubscribe dan juga sudah membagikannya kepada orang lain. Setiap kali saudara mendengar, saudara bisa membagikannya. Ini adalah salah satu pelayanan yang kalau sekarang kita sebut dengan finger ministry, pelayanan jari. Ya, dengan membagikan firman Tuhan kepada orang lain, ya, siapa tahu ya, orang tersebut memang membutuhkan firman Tuhan yang sedang mereka butuhkan. Ya, sehingga iman mereka boleh bertumbuh dan mereka makin menjadi seperti Kristus. Ya, karena memang tujuan diselamatkan bukan hanya sekedar orang itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lebih daripada itu, mereka boleh memiliki karakter seperti Kristus. Dan firman Tuhan yang akan membentuk karakter kita semua. Saudara-saudara sekalian, baik, pada kesempatan kali ini, firman Tuhan berjudul Hati yang Licik. Hati yang licik diambil dari Yeremia pasal 17 ayat 9. Saudara nanti bisa baca satu pasal ini, Yeremia 17 dari ayat 1 dan selanjutnya. Kalau saudara lihat judul perikopnya adalah pergumulan Nabi Yeremia tentunya oleh karena bangsa yang berdosa. Ya, jadi dosa itu merupakan pergumulan kita. Setiap orang ya sudah berbuat dosa dan juga setiap orang memiliki kodrat dosa. Ya, kodrat dosa itu melekat kuat dalam diri kita. Ya, sejak kita percaya Yesus pun ya kodrat itu masih ada. Itulah tugas kita ya, bersama dengan Roh Kudus yang ditempatkan dalam diri kita untuk memeranginya, sehingga kita boleh hidup tidak berdosa, tidak bercacat, tidak bercela seperti Kristus. Sehingga Kristus berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berdosa? Ya, tidak ada, karena dia hidup sungguh-sungguh ya, dalam kekudusan. Yeremia 17 ayat 9 dikatakan begini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ada terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini, hati manusia lebih licik daripada segala sesuatu dan jahatnya tidak kepalang. Nah, ini bahasa yang gamblang ya. Saya ulangi, hati manusia lebih licik daripada segala sesuatu dan, perhatikan, jahatnya tidak kepalang. Siapakah yang dapat memahaminya? Ya, jadi jahatnya tidak kepalang. Hati manusia, hati itu bagian dalam dari manusia. Ya. Bagian batinia dari manusia, itu hati, inner man, ya, bagian dalam atau mind, pikiran. Ya. Hati dan pikiran itu kadang-kadang diputar balikan atau sering dipakai secara silih berganti. Terjemahan Alkitab yang terbuka mengatakan begini, hati itu licik, melebihi segala sesuatu. Jadi licik melebihi segala sesuatu. Dan benar-benar parah. Nah, ini luar biasa nih saudara ya. Benar-benar parah. Siapakah yang dapat memahaminya? Ya, kadang-kadang ya, terjemahan ini memberi kita satu perspektif yang sedikit berbeda dari terjemahan yang biasa ya. Jadi licik melebihi segala sesuatu dan benar-benar parah. Saudara-saudara sekalian, ya, di Perjanjian Baru, ya Tuhan Yesus pernah menyinggung ya, hal yang sama bahwa hati manusia itu begitu licik. Ya. Karena memang akibat dosa, hati manusia menjadi licik, ya licik, penuh dengan tipu daya. Ya. Dikatakan begini, di Markus 7 ayat 21 sampai 23, Yesus memerinci ya, bahwa hati itu bisa menyebabkan orang binasa dan sangat berbahaya. Ya. Kalau tidak ditangani. Ya. Dikatakan begini, Markus 7 ayat 21 dan sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang, ya, hati di dalam, timbul segala pikiran jahat. Jadi segala pikiran jahat itu timbul dari dalam. Ya, pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ya, ada 13. Semua hal-hal jahat ini, ditegaskan oleh Tuhan Yesus, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati. Dan menajiskan orang. Lihat, jadi dari dalam ini bisa menajiskan orang. Bukan apa yang masuk, makan. Ya. Makanan haram memang tidak baik kita makan. Ya. Itu tidak menajiskan yang bagian dalam. Ya. Karena makanan setelah makan dibuang. Ya. Makanan apapun, ya pada akhirnya juga sebagian kebuang. Nah, Tuhan Yesus mendaftari begitu banyak, ya ada 13 kejahatan yang timbul dalam hati manusia. Kan parah sekali nih saudara. Bahkan semua yang jahat itu timbul dari dalam hati manusia. Nah, jika kejahatan yang ada dalam diri manusia ini tidak ditanggulangi, manusia bisa binasa saudara sekalian. Karena keselamatan itu sesungguhnya adalah manusia dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Sehingga memiliki hati seperti hatinya. Ya. Jadi ini penting saudara sekalian. Pemazmur itu menjelaskan atau menulis akibat hati yang licik itu luar biasa, ya. Akibatnya binasa. Di Mazmur 95 ayat 7 sampai 11. Ini jelas dikatakan begini, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan domba dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, ya, suara Tuhan,
Janganlah kamu keraskan hatimu seperti di Meriba. Ini tentang bangsa Israel yang keras hati ya. Seperti pada hari di Masa, di padang gurun. Jadi bukan hanya di Meriba, tetapi di Masa, di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Jadi melihat bangsa Israel, melihat perbuatan Allah yang luar biasa ya. Laut Merah terbelah. Ya. Ini luar biasa. Ayat 10, 40 tahun aku jemuh kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Ya, tadi licik. Ya, ini sesat hati. Itu penyakit yang sama. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Orang yang sesat hatinya. Ya, orang yang sesat hatinya tidak mengenal jalan Tuhan. Sebab itu, aku bersumpah. Ini akibatnya, saudara. Dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Kalau bangsa Israel tidak masuk ke Kanaan, ya, satu generasi habis. Yang generasi angkatan pertama yaitu hanya Yosua dan Kaleb. Ya. Yang lainnya habis binasa di padang gurun karena Tuhan jemu, Tuhan muak, Tuhan murka. Ya. Generasi baru yang masuk ke tanah Kanaan. Nah, apa yang ditulis di Mazmur ini ya, dikutip juga di Ibrani. Nah, berarti ini suatu hal yang penting, saudara sekalian, yang kita harus perhatikan. Hati yang licik, hati yang sesat itu bisa membinasakan kita. Tidak peduli, ya. Meskipun saudara percaya kepada Kristus, kalau tidak menangani hati saudara, bisa juga binasa. Jangan berpikir sudah percaya Yesus nanti mati pasti masuk surga, padahal jahat. Ya. Orang jahat nggak mungkin masuk dalam kerajaan surga, itu jelas. Ya. Ibrani 3 ayat 10-11 ini dikutip, dikatakan ini di kitab Ibrani. Ayat 10, itulah sebabnya aku murka. Ya. Kalau tadi jemu Tuhan, di sini murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati. Jadi sudah jadi habit, karena selalu mereka sesat hati. Dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Ya. Tuhan murka kepada orang yang punya hati yang licik, yang jahat. Mereka takkan masuk, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi saudara sekalian, itulah sebabnya orang Kristen butuh firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan itu apa? Menguduskan, membersihkan, ya, mengubah hati yang jahat, hati yang licik itu, sehingga bisa menjadi bersih, menjadi bening, sebening kristal, ya. Sehingga bisa mengerti jalan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 17, ini sering kali saya ungkapkan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu yang adalah kebenaran yang akan menguduskan hati kita ya, dari segala kejahatan, kenajisan. Di Mazmur 119 ayat 9, ya, 1199, dengan apakah seorang budak mempertahankan kelakuannya bersih? Ya, itu sebuah pertanyaan. Jawabannya dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi betapa pentingnya firman Tuhan itu. Makanya teruskan dalam setiap pertemuan ibadah, firman Tuhan itu pasti menjadi sentral, menjadi pusat. Karena itu yang akan membersihkan hati. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, menyelamatkan kita yang percaya. Kalau hati sudah membatu, ya tadi kan dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Ya, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ini perlu kita dalami ya. Sudah membatu. Kata membatu di sini dari bahasa Ibrani anas. Nah, anas punya arti yang sangat menarik menurut kamus bahasa ya, Ibrani. Ya, kalau kita parsing, ya, kita bedah, anas itu diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia membatu. Artinya desperately sick. Ya, desperately sick artinya sudah sangat parah. Makanya tadi salah satu terjemahan Alkitab yang terbuka mengatakan parah. Ya. Incurable, kalau penyakit di situ incurable artinya tidak dapat disembuhkan. Incurable. Ya. Dari kata curable ada awalan in, berarti tidak dapat disembuhkan, incurable. Anas juga artinya desperately weak. Makanya King James itu menerjemahkan desperately weak, artinya sudah sangat jahat. Ya. Sudah sangat jahat. Jadi ternyata saudara sekalian, ya, hati itu bisa yang tadinya tidak membatu, yang tadinya lembek begitu bisa membatu, mengeras sehingga tidak bisa disembuhkan. Ya. Nah, kata mengetahui itu dari kata Ibrani yada. Ya, yada kita tahu ya, to know by experience. Yada juga berkonotasi hubungan intim, menikmati. Ya, seperti suami istri itu yada artinya hubungan intim, bukan hanya sekedar seksual tetapi intim. Ya. Dan yada ini berkonotasi menasehati. Jadi kalau hati sudah membatu, itu tidak bisa dinikmati lagi, tidak bisa dinasehati lagi. Udah helpless, udah nggak bisa ditolong. Ya. Orang yang sakit hepatitis itu sakit kuning, ya, dalam kadar tertentu, dalam stadium tertentu, itu masih bisa disembuhkan, curable, masih bisa disembuhkan. Tetapi kalau udah stadium akhir, ya, sudah membatu, sudah serosis, ya, itu sudah tidak bisa disembuhkan. Udah parah, udah nggak bisa disembuhkan, incurable, ya, yang berakhir kematian. Nah, hati itu bagian yang sangat penting dalam tubuh manusia. Ya, ada seorang dokter, saya dengar di medsos, kalau jantung itu punya satu fungsi, yaitu memompa darah. Kalau ginjal punya dua fungsi, yaitu apa? Ya, mengabsorb, kemudian memfilter. Tetapi hati katanya mempunyai 500 fungsi. Ya, saya coba cari, ternyata memang seluruh sekali yang saya temukan banyak.
Nah, saya menginventaris, mendetoksifikasi, ya, itu mendetoksifikasi, ya. Jadi racun-racun itu di situ dibersihkan di hati. Filter, menyaring, menjaga keseimbangan hormonal, keseimbangan darah, ya, memproduksi protein albumin yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan di dalam darah, memproduksi lemak dan sebagainya. Ya. Pendek kata, memang fungsi hati itu lebih banyak daripada organ tubuh yang lainnya. Ya. Kalau jantung tadi cuma satu, memompa, begitu seterusnya. Jadi kalau hati itu sudah rusak, udah nggak bisa disembuhkan, incurable, helpless, pasti mati orang tersebut. Ya. Begitu seterusnya. Memang organ tubuh yang lain juga penting seterusnya. Nah, demikian juga dengan batinnya kita, hati kita yang tadi kan fisik, ya kalau serosis udah susah. Ya, walaupun memang ada penemuan serosis katanya bisa disembuhkan katanya, tapi saya belum mengikuti apakah benar bisa disembuhkan. Setahu saya orang yang sudah serosis itu stadium akhir udah membatu, nggak bisa disembuhkan. Nah, hati itu kalau udah sampai hati secara figuratif, secara metafora, itu bagian dalam diri manusia, ya inner man, bagian dalam, itu kalau sudah rusak, sudah membatu, itu juga nggak bisa disembuhkan. Itu yang disebut dengan fatalism. Ya, fatalism itu maksudnya begini seluruh sekalian, ya. Itu dari kata Latin fatum, itu artinya fatal. Ya. Ini sudut tentang filsafat, ya, satu pandangan filsafat yang meyakini bahwa seseorang yang sudah dikuasai oleh takdir, fatum, tidak akan bisa diubah lagi, nggak bisa mengubah lagi, begitu ya. Nah, lawannya fatalisme itu determinisme, ya, itu meyakini kehidupan manusia itu ditentukan oleh apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya di masa lampau. Ya. Nah, saudara, saya berharap saudara bisa memahami firman Tuhan ini, jangan sampai hati kita keras membatu sehingga tidak bisa diperbaiki lagi, tidak bisa dinasihati lagi. Itu yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11. Ya, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat, jadi terus. Ya, barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Nah, sebaliknya, barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat benar. Kemudian barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, saya berharap saudara adalah orang yang benar, yang terus hidup berbuat benar, melakukan kebenaran. Orang yang kudus, yang terus-menerus menguduskan dirinya. Jangan sampai menjadi orang yang jahat dan terus-menerus berbuat jahat, cemar, terus berbuat cemar, sampai tidak bisa balik lagi atau tidak bisa disembuhkan lagi dari kejahatan itu. Ya, kalau hati sudah membatu, mau nggak mau harus diamputasi, ya, harus ditransplantasi, diganti dengan hati yang baru. Ya, begitu seterusnya. Nah, saya berharap saudara jangan sampai memiliki hati yang membatu, hati yang tidak bisa disembuhkan lagi karena saking jahat dan tidak mau diperbaiki. Makanya tadi di Ibrani dikatakan jika hari ini kamu mendengar suara, jangan keraskan. Ya, jangan keraskan. Kalau sampai mengeras dan membatu, tidak bisa disembuhkan, parah. Ya. Anak sulung, ya, kisah tentang anak bungsu yang menjual harta ayahnya, kemudian menghabiskan, memboroskannya, dan kembali bertobat, itu ya, jarang menyentuh anak sulung. Justru anak sulung itu hatinya sudah membatu. Dia hatinya tidak seperti hati bapaknya, yang ketika anaknya yang berdosa, yang bertobat datang, itu dipeluk. Sedangkan si sulung, itu karena hatinya membatu, dia membenci adiknya yang sudah menghabiskan harta kekayaan bapaknya. Ya, itu sudah membatu. Justru dia terhilang di dalam rumah bapaknya, rumah ayahnya. Nah, jangan sampai orang Kristen, ya, apalagi rohaniawan, dia melayani Tuhan, tetapi hatinya jahat, membatu. Memang dia tidak membunuh secara fisik, tetapi punya kelicikan, menjatuhkan orang, menjatuhkan juniornya. Itu jahat, saudara sekalian. Jangan harap ya, orang tersebut mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Karena Alkitab sudah jelas. Ya. Bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, kehendak Bapa yang paling utama adalah kita memiliki hati yang tulus. Nah, pada kesempatan yang nanti saya akan membahas tentang hati yang tulus, lawan daripada hati yang licik. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, hati yang licik, hati yang tidak tulus, hati yang jahat seperti anak sulung ini bahaya saudara sekalian. Ini melukai hati Bapa di sorga. Yudas, salah satu dari 12 murid, ini hati sudah membatu. Gurunya sendiri dia jual dengan 30 keping uang perak, saudara sekalian. Dia jual. Kemudian dia cium gurunya dengan ciuman pengkhianatan. Ini kan luar biasa, udah membatu. Makanya Alkitab orang seperti ini binasa. Ya, anak kebinasaan, saudara. Nah, untuk itu hati harus dirawat, saudara sekalian. Hati itu seperti tanah, harus dirawat, digemburkan. Ya. Sehingga ketika benih firman itu benih ketika ditabur di hati yang subur itu bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Ya. Firman Tuhan itu seperti bajak, ya, menggemburkan hati yang keras sehingga siap ditabur oleh firman Tuhan. Di Yesaya 28 ayat 23 sampai 24, pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Ya, jadi ada waktu untuk mencangkul. Ya. Karena apa? Kalau tanah masih keras, firman Tuhan nggak bisa masuk. Makanya perlu digemburkan oleh firman Tuhan juga, saudara sekalian. Nah, firman Tuhan itu seperti apa? Seperti palu. Yeremia 23 ayat 29. Itu dikatakan, bukankah firmanku seperti api yang menghanguskan tentunya? Demikian firman Tuhan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Makanya saudara sekalian, kalau saudara
terus-menerus dengar firman Tuhan, hati yang keras lama-lama hancur. Ya, sehingga gembur, dan suatu kali kelak saudara bisa mendengarkan firman Tuhan dan karakter saudara bisa diubahkan. Nah, jangan sampai hati kita mengeras, apalagi membatu. Kita yang harus menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan kita itu tergantung dari hati kita. Kehidupan kekal kita, kehidupan masa depan kita di keabadian tergantung dari hati kita. Makanya kita harus jaga dengan segala kewaspadaan. Pemazmur mengatakan, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Hatiku dan batinku itu bagian dalam dari manusia. Mazmur 26 ayat 2. Dan bukan hanya di Mazmur 26 ayat 2. Mazmur 139 ayat 23-24. Pemazmur mengatakan begini, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, ini bukan berarti kita lepas tanggung jawab. Ini merupakan rintihan. Selidikilah aku. Kita sendiri yang harus berusaha, Tuhan, apakah jalanku serong, apakah ada kejahatan dalam hatiku. Ya, itulah sebabnya setiap hari kita harus datang kepada Bapa di sorga dalam doa, saudara sekalian. Ya, supaya hati kita terus bisa lembut. Ya, makanya jangan saudara jemu-jemu mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah onsite, ibadah online, melalui YouTube, melalui apapun juga. Karena firman itu akan menggeburkan hati kita. Akan seperti palu kalau hati kita keras. Tapi kalau kita mau terus-menerus, ya, hati kita pada suatu kali kelak bisa dilembutkan, sehingga bisa dibentuk saudara sekalian menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Ayat terakhir, Mazmur 69 ayat 33. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Kalau saudara saat ini saudara mempunyai hati yang keras, tidak mau mendengar firman Tuhan, dan kali ini saudara mendengar firman Tuhan, ya, bukan satu kebetulan. Tuhan ingin saudara memiliki hati yang lembut, sehingga ketika firman ditabur, dia bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda, 30, 60, 100 kali lipat. Sehingga ada buah roh dalam hidup kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan semua hal ini, ya, akan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkata, ketika kita kembali di tempat perhentiannya, Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gratia. Ku mau melayanimu, ku mau